Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Rahmat Apandi. Kali ini Pak Rahmat Apandi akan menyampaikan materi pelajaran tema 1 subtema 2 pembelajaran ketiga. Apa kabar anak-anak? Bapak harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat dan terus belajar. Kali ini Pak Rahmat akan mencoba membawakan video pembelajaran tentang bagaimana perkembangbiakan pada hewan yang dikaitkan dengan ide pokok pada pelajaran bahasa Indonesia melalui metode pencatatan yang disebut dengan mind mapping atau peta pikiran. Bapak harapkan setelah kalian menyaksikan video ini, tentunya kalian dapat menyampaikan informasi tentang cara perkembangbiakan hewan yaitu ovipar, vivipar, ovovivipar melalui peta pikiran. Nanti kita akan coba bahas bagaimana cara membuat peta pikiran. Namun sebelumnya kalian harus tahu apa itu peta pikiran, apa manfaatnya. Baiklah anak-anak, peta pikiran adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis. Media tulisnya itu bisa berupa kertas maupun digital. Apa sih manfaatnya metode pencatatan dengan menggunakan mind mapping ini? Baik, akan Bapak jelaskan. Jadi manfaat pencatatan materi pelajaran melalui mind mapping atau peta pikiran adalah kita diberikan kemudahan atau mempermudah proses pengingatan, kemudian mempercepat proses pencatatan, karena yang dicatat tidak menggunakan kata-kata yang banyak, tetapi hanya kata-kata kuncinya saja. Di samping itu, mind mapping juga tampilannya lebih menarik, lebih atraktif, karena kita bisa menyertakan gambar, grafik, garis-garis, warna, dan sebagainya tergantung kreativitas kita. Karena tampilannya menarik, tentu ketika kita membacanya akan timbul rasa ketertarikan. Betah ini bacanya, seperti itu ya. Jadi mengingat suatu informasi utama pada mind mapping ini menjadi lebih mudah karena yang dituangkan adalah tema utama yang terdefinisi dengan jelas di tengah. Jadi di sini kata kuncinya adalah ada sebuah tema utama. Atau kalau kemarin kita belajar tuh pada pembelajaran sebelumnya itu ada gagasan utama, itu kita simpan atau kita taruh di tengah. Kemudian kita berikan penjelasan-penjelasan berupa percabangan-percabangan sesuai dengan keperluan materi pelajaran tersebut. Tentunya ada satu hal lagi, kalian tidak usah pegal-pegal tuh nyatet yang banyak ya, memindahkan dari buku dibikin catatan, tetapi karena mind mapping di sini hanya berupa gagasan utama, kemudian dicabang-cabangkan lagi dengan keterangan-keterangan lain yang hanya kata-kata kuncinya saja, atau bisa berupa gambar. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita ulas bagaimana arti atau apa sih itu mind mapping, kemudian manfaatnya apa. Nah, sebelumnya tentu kalian harus tahu dulu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita membuat mind mapping. Pastikan tema utama atau gagasan utama yang akan kita bahas itu ada di tengah. Ya, sebenarnya tidak mesti di tengah, bisa di atas kiri, di kanan atas, misalkan, atau di bawah bagian kiri, bagian kanan, di tengah. Tapi yang jelas untuk mempermudah proses percabangan dan memberikan keterangan-keterangan, maka lebih baik gagasan utama atau tema utama kita letakkan di tengah. Nah, anak-anak, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Kalau bahasa Indonesia kemarin kita namanya apa? Kalimat penjelas. Ya, jadi nyambung nih. Jadi dari tema utama atau gagasan utama kita munculkan lagi turunannya yang masih berkaitan dengan tema utama, yaitu berupa percabangan-percabangan. Nanti kita akan coba latih ya. Kemudian perhatikan juga cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna atau simbol gambar tertentu. Gunakan variasi huruf besar dan huruf kecil supaya tampilannya menarik. Buatlah tulisan ataupun simbol gambar dengan warna yang beragam.
untuk tidak membuat kita bosan tentunya ya, dan tampilannya lebih menarik. Nah, setelah kita membuat rancangannya, jangan lupa juga untuk tempat peletakan bagan-bagan dan percabangan-percabangannya itu dengan baik. Jangan sampai bertumpuk-tumpuk, apalagi misalkan saling tumpang tindih, yang ada bukan menarik, tapi pusing kita ngelihatnya dari mana dulu ya, apa nih garisnya kemana. Tapi kalian rencanakan percabangan-percabangannya atau bagan-bagannya. Nah anak-anak, setelah penjelasan Pak Rahmat tadi, bagaimana, apakah sudah ada gambaran tentang bagaimana cara membuat mind mapping, manfaatnya? Kalau begitu kita langsung saja ya, kita belajar membuat mind mapping, ikuti cara yang akan Pak Rahmat uraikan. Baiklah anak-anak, Pak Rahmat akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat catatan berupa mind mapping atau peta pikiran. Nah, yang pertama tentu kalian tentukan gagasan utamanya. Sebagaimana Pak Rahmat katakan, gagasan utama sebaiknya diletakkan di tengah. Sebenarnya tidak ada aturan khusus ya. Silahkan kalian mau di atas, kiri kanan, bawah, kiri kanan, boleh saja. Tetapi ditempatkan di tengah maksudnya adalah untuk memberikan kemudahan ketika kita memberikan percabangan-percabangan atau keterangan-keterangan lainnya. Nah, gagasan utama materi pelajaran kita yaitu perkembangbiakan hewan. Kita tahu ada 3 macam ya, makanya kita buat 3 percabangan di sini. Silahkan arahnya kemana, bebas. Contohnya opipar, lebih menariknya kita buat dengan warna merah. Pipipar yang hijau silahkan kalian kreasikan saja. Pak Rahmat dalam hal ini memberikan contoh dengan warna merah ya. Nah, opipar itu apa sih? Nah, bertelur kan? Berikanlah gambar di sini supaya lebih menarik lagi tampilannya. Kemudian opipar itu apa saja? Berikan percabangan berikutnya. Silahkan kalian kreasikan, misalkan kalau di sini mau diberikan percabangan berikutnya dengan ciri-cirinya, percabangan berikutnya dengan manfaatnya, boleh. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, opipar atau bertelur ini ada 4 percabangan. Oh, ternyata di sini Pak Rahmat coba uraikan jenis-jenis hewannya ya, yaitu yang apes, reptil, amfibi, dan ikan. Berikan keterangan-keterangannya untuk memberikan contoh hewannya apa saja sih yang termasuk apes, reptil, amfibi, ikan itu apa saja. Tampilkan semenarik mungkin, diberikan contoh gambar. Gambarnya bisa kalian ambil misalkan dari majalah di gunting ya, dari koran atau dari buku pelajaran yang sudah tidak terpakai, atau kalian gambar sendiri, itu lebih menarik lagi. Itu kalau kita membuat mind mappingnya dalam kertas ya. Tapi kalau digital seperti ini, Pak Rahmat membuatnya dengan PowerPoint, itu lebih menarik lagi ya. Baik, kemudian kita coba yang opipar, melahirkan. Nah, silahkan kreasikan, intinya di sini kalian berkreasi sesuai dengan kebutuhan. Mau ditambahkan percabangan misalkan yang manfaatnya, ciri-cirinya, itu lebih bagus lagi. Yang jelas di sini sesuaikan dengan kebutuhan, dan tentu saja kreativitas kalian untuk tentunya catatan yang kita buat tampil menarik, sehingga pada waktu membukanya kita betah melihatnya ya. Dan yang jelas mind mapping ini memudahkan kita memahami materi pelajaran, dan tentu dari segi kepraktisannya materi pelajaran kita rangkum dalam sebuah peta pikiran yang mencakup semua materi pelajaran. Itu saja dari Pak Rahmat contoh ya. Selanjutnya kalian bisa kembangkan sendiri bagaimana cara membuat catatan dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Selamat mencoba. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Pak Rahmat sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Tentunya Pak Rahmat berharap kalian dapat mengambil manfaat dan tentu pengetahuan baru bagi kalian yang kedepannya tidak hanya catatan yang biasa, tetapi materi pelajaran kalian dapat kembangkan dalam bentuk mind mapping atau peta pikiran. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, dan terus belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya bersama Pak Rahmat yang sangat apandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.